Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bupati Murung Raya, yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya, yang kami hormati Bapak Dr. Tubagus D.E. Abeng MKes, yang kami hormati Ibu Arifiana Eskepna, yang kami hormati Kepala SAPD Kabupaten Murung Raya, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Cahu, hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Surmayer Kars dalam rangka penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Pulau Cahu. Selamat datang di Kota Emas, elok, mandiri, aman dan sejahtera, bumi tanah Malai Tolong ini, dengan moto Tira Tangka Bala. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Surmayer dengan lagu kandang oleh Bapak Mas Toto. Kami silakan. Tamago pungkak itu jadi tingan kapag hujan komo na inkaraburo na pelaku ikat oe raja dari namu Tuhan melangi ikaw dengar ikan ngala itu hempet itu pulang dulu ikan bukala itu siya mangkaya. Bapak yang kami hormati dan Ibu, itulah lagu kanan secara singkat dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk mendekati pangkat. Dan sebelum kita masuk ke aula, karena ini ada semacam halaman di kanan yang ada di depan, maka kalau terputus ini tentunya terputus semua lah yang tidak kita inginkan, dan kedatangan Bapak Ibu di bumi Termalai ini bisa membawa anda situ untuk masyarakat Kabupaten Murung Raya. Terima kasih, ini persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, lagu kandang tadi merupakan ucapan selamat datang kepada tamu agung yang telah tiba di bumi Murung Raya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya potong pantan. Kami akan jelaskan bahwa pantan adalah seperangkat alat penutup jalan yang ditempatkan sedemikian rupa, kemudian tamu yang datang dipersilakan membuka penutup jalan tersebut dengan segala keringanan hati. Potong pantan adalah prosesi acara penyambutan tamu yang biasanya merupakan budaya leluhur adat suku Dayak Siang, Murun, Udganung, dan Bakumpai yang ada di Kabupaten Murung Raya secara khusus dan Kalimantan Tengah pada umumnya, yang dimulai dengan melantunkan vokal kandang, yaitu bahasa Sangyan yang hanya ada di Kabupaten Dayak Siang oleh seorang mantu atau tokoh adat dan juga damang kepala adat untuk mempersilakan tamu yang disambut untuk membuka pantan yang dimaksud. Tujuan dari potong pantan yaitu menghilangkan atau menghindarkan pengaruh buruk bagi tamu yang datang di tempat wilayah di mana tamu itu berkunjung, agar bisa mendapatkan suatu keselamatan serta membawa kabar gembira bagi masyarakat di tempat yang dikunjungi, dan lanjutkan dengan mempersilakan tamu untuk memotong dan membuka seperangkat isi dari pantan sampai terpotong hingga bisa dilaki, yang diartikan bahwa tamu yang datang harus selaras dengan daerah yang dipijaknya sehingga dia tidak merasa asing pada wilayah yang dikunjungi. Selanjutnya potong pantan menggunakan senjata pesisir Dayak yaitu mandau, dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada tamu sebelum pantan dipotong, yaitu tentang siapa nama sang tamu dan maksud tujuan kedatangan. Pantan ini diisi dengan penganan tradisional yaitu pulut atau lemang beras ketan yang dimasak dalam bumbu yang merupakan kekayaan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Murung Raya, serta pelestarian kearifan lokal yang melambangkan bahwa bumi tanah Malai Tolonglingu adalah tanah yang menjanjikan dan membawa kehidupan yang lebih maju bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya. Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Dr. Tubagus D.E. Abeng MKes dengan hormat untuk memotong pantan yang
kami persilahkan. Selanjutnya dipersilakan pemenang. Bapak boleh berhati-hati mengambil mangga, jangan sampai berbalik. Silakan Pak untuk melakukan potong pantang supaya bebas dari halangan dan rintangan dalam menjalankan tugas di bumi Murung Raya. Silakan Bapak boleh memotong semua sampai terputus habis dan boleh mengambil emang tadi boleh dibagikan kepada tamu-tamu yang hadir pada saat ini. Mohon maaf Ibu, boleh satu saja tutup tanda. Silakan yang hormat. Baik. Terima kasih kepada tim supplier yang sudah melakukan pemotongan pantang. Selanjutnya tim supplier Bapak Dr. Tubagus D.A. Aben MKes beserta Ibu Aridiana S.F. Disilakan yang hormat untuk bisa maju untuk mengambil tempat, dan selanjutnya kita akan saksikan tarian Lawang Teranta Manca oleh Sanggar Sangi yang Muhammad. Tanda kehormatan kita kepada tamu agung yang datang di bumi Murung Raya pada saat ini. Hadirin yang kami hormati, Lawang Teranta Manca adalah tari Kinyah Mandau, merupakan tarian yang bertemakan tari perang dan kepahlawanan yang diangkat dari budaya adat seni kanta puntau atau puncak silat serta bungai dan kinyah sebagai gambaran kalian dalam menggunakan senjata dan perisai khas suku Dayak yaitu Mandau Telawang. Tarian juga dimaknai sebagai membuka pintu dan persilakan tamu agung untuk masuk dalam suatu kawasan yang hendak dituju dari tabuhan gendang terantang manca putra putri suku Dayak mengenai kemampuan silat bangkui dan puntau bersama kaumnya serta diiringi alunan suara kenong, kecapi, kinyah. Mereka mengolah keahlian dalam menggunakan senjata Mandau Telawang, perpaduan gerak keras lembut lincah dan lemah gemulai, menandakan antara keseimbangan antara jiwa dan raga dalam menghadapi musuh dan binatang buas yang bisa datang kapan saja, serta menjaga kedamaian dan ketentraman di bumi tanah Malai Telungunyi dengan semangat tira tangka balang, maju terus pantang mundur. Inilah tarian Lawang Terantang Manca dengan pimpinan Sanggar Identari SEMSI, penata tari Joa Nino Ronaldo dan Chandra, penata musik Joa Mario Mikael Yoga dan Dede, penari pemusik Hairul Lisa, Noni Hamida Maya Loga dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan.
menyaksikan tarian manca. Selanjutnya kita akan saksikan bersama senam bantuan hidup dasar dan cuci tangan serta yel-yel Rumah Sakit Umum Daerah Curug Cahu. Merupakan pembunuh nomor 1 di dunia dan prosesnya sangat-sangat cepat. Oleh karena itu, BHD ini wajib untuk diketahui, baik oleh petugas medis atau orang awam sekalipun. Cara mengenal henti jantung. Untuk medis, cek kesadaran, cek karotis, dan cek nafas korban. Apabila korban tidak sadar, aktifkan kode rumah sakit, lanjutkan dengan pijat jantung dengan perbandingan 30 berbanding 2 ventilasi dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit dan kedalaman 5 sampai dengan 6 cm. Setelah itu, cek kesadaran korban. Apabila pasien telah sadar, berarti resusitasi yang kita lakukan telah berhasil. Untuk non-medis, cek kesadaran dan cek nafas korban. Apabila pasien tidak berespon, aktifkan kode rumah sakit, lanjutkan dengan pijat jantung dengan perbandingan 30 berbanding 2 ventilasi dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit dan kedalaman 5 sampai dengan 6 cm. Setelah itu, cek kesadaran dan cek nafas korban. Apabila pasien telah bernafas dan telah sadar, langkah cuci tangan. Lepaskan semua aksesoris di jari dan pergelangan tangan. Gosok kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela jari bagian luar secara bergantian bolak-balik. Gosok telapak tangan dan sela jari bagian dalam.
Gosok punggung tangan dengan posisi saling mengunci. Gosok ibu jari dan sela jari telunjuk bagian luar secara bergantian bolak-balik. Gosok ujung jari pada telapak tangan dengan posisi memutar secara bergantian bolak-balik. Selamat pagi. Pagi, semangat! Akreditasi Yes, kami bisa! RSUD Puruk Cahu, Luar biasa! Murung Raya. Merdeka! Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya tarian Menasai bersama Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, saat ini Bapak Bupati Murung Raya beserta seluruh mayoritas telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dan akan Akreditasi Yes, kami bisa! RSUD Puruk Cahu luar biasa! Murung Raya terima kasih Bapak Bupati Murung Raya untuk kebijakan dan luar biasa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan dirian Ibu Heni Sahitati. Hiduplah
disilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Heni Sahetapi. Kami silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan dalam doa Kristen. Bapa di dalam Yesus, Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan. Kau berikan kami hari baru. Kau berikan kami Kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kami semua boleh berada di tempat ini karena pengasihan dan anugerah dari-Mu saja ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena surveyor, tamu undangan, Bapak Bupati beserta rombongan, Bapak Wakil Rakyat yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, boleh bersama-sama dengan kami untuk menuju akreditasi RSUD Puruk Jahu yang akan dimulai pada pagi hari ini dan hari besok. Tuhan Yesus, kami memohon padamu, segala rencana kami, pekerjaan kami, boleh Engkau berkati. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera bagi kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam surga, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang melengkapi apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami kebawa kepadamu di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Amin. Selanjutnya kita akan saksikan safety briefing. Dipersilakan. Selamat datang di RSUD Puruk Jahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berada di gedung Aula RSUD Puruk Jahu. Berikut akan kami sampaikan safety briefing. Gedung ini memiliki satu pintu keluar dan masuk mengarah ke utara. Dan tempat ini dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi. Bertepatan ke arah kumpul sementara. Apabila terjadi keadaan darurat, harap tenang dan tidak perlu panik, dan akan dipandu oleh petugas kami. Selanjutnya, Bapak Ibu akan dipandu oleh petugas kami untuk menuju tempat berkumpul sementara. Titik kumpul utama di sebelah utara yaitu halaman upacara. Semua area rumah sakit adalah kawasan bebas tanpa rokok. Apabila terdengar alarm atau panggilan darurat 3 kali, maka hal tersebut adalah kejadian yang sebenarnya. Demikian safety briefing yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan peragakan alat pemadam api ringan yang sering disebut APAR. Ini adalah APAR. Yang harus kita ketahui adalah terutama di mana letak APAR di sekitar Anda dan di mana letak sumber api. Bagian-bagian dari APAR adalah yang pertama tabung, kedua handle, ketiga pin, dan keempat tuas, kelima selang, keenam corong. Cara penggunaan APAR adalah badan tegak lurus terhadap bumi, pin dilepas, corong diarahkan ke sumber api. Cara menariknya seperti ini, lepas, kemudian diarahkan ke sumber titik api. Kemudian satukan tuas dan handle dan sambungkan ke sumber titik api sampai api padam. Setelah api padam, kemudian kembalikan selang ke pengunci, pasang kembali pin, dan kembalikan APAR ke tempat semulanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Murung Raya, Ketua DPRD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SKPD. Yang kami hormati manajemen RSUD, komite medik, komite keperawatan, komite farmasi, komite PPI, dan seluruh staf RSUD yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Sebelum kami menyampaikan laporan, Pak Bupati mohon izin kami sampaikan bahwa saat ini staf RSUD Puruk Cahu sebanyak 307 orang dengan perincian 180 honorer dan 127 tenaga PNS. Kemudian dari 307 orang ini terdiri atas 173 tenaga medis dan 134 orang tenaga non medis. Dokter spesialis sebanyak 13 orang, dokter umum 9 orang, dan tenaga keperawatan sebanyak 110 orang. Kami sampaikan Pak Bupati bahwa persiapan akreditasi rumah sakit sudah dimulai dari Februari 2016 dengan bimbingan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Kemudian dilaksanakan juga bimbingan dari KARS dengan program dari Dinas Kesehatan Provinsi pada bulan Juli, dan pada bulan Agustus dilakukan simulasi akreditasi, dan pada bulan Oktober ini tanggal 4 sampai tanggal 6 Oktober 2016 kita melaksanakan survei akreditasi untuk penilaian akreditasi RSUD Puruk Cahu. Harapan kami survei ini dapat terlaksana dengan sukses, tidak hanya semata-mata untuk hasil terbaik, tapi terutama adalah untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dan pasien safety. Harapan kami setelah lulus akreditasi ini, maka RSUD Puruk Cahu juga dapat menaikkan tipenya dari tipe D menjadi tipe C, karena untuk RSUD Puruk Cahu memang dari segi SDM kita sudah sangat mencukupi, Pak. Untuk akreditasi dan kenaikan tipe RSUD Puruk Cahu ini juga sudah sesuai dengan EPJMD RSUD Puruk Cahu. Kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada pemerintah daerah dan legislatif yang sudah memberikan perhatian dan dukungan yang besar kepada RSUD Puruk Cahu, dan juga terkhusus kepada Bapak Bupati yang sangat mendukung untuk pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan kartu Murung Raya Sehat sebagai asuransi kesehatan daerah. Kami juga tetap berharap ke depan pemerintah daerah tetap memberikan support yang besar kepada RSUD Puruk Cahu, baik dalam peningkatan infrastruktur dan juga maupun kesejahteraan dari tenaga-tenaga kesehatan. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen rumah sakit yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja sama untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan mutu kita di rumah sakit. Selama 2 tahun ini kita bekerja keras, gotong royong luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan dari komite, baik komite medis, seluruh rekan-rekan dokter, komite keperawatan, seluruh teman-teman perawat, komite PPI, komite farmasi, dan seluruh komite yang ada di rumah sakit, dan juga seluruh staf maupun pegawai rumah sakit, baik dari cleaning service sampai tingkat manajemen, semuanya kerjasama luar biasa selama lebih kurang 2 tahun ini. Kita kasih tepuk tangan lagi. Akhir kata Pak, kami mengucapkan, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan penilaian akreditasi ini maupun dari pembukaan sampai nanti acara penilaian, jika ada kesalahan, kekurangan, kami mohon dimaafkan. Kiranya apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk meningkatkan pelayanan mutu, pelayanan kesehatan kita kepada masyarakat dan pasien safety. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita bersama, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk kita semuanya.
adil, kakalino, pacurangi, kasurga, bersaingat, kejabatan. Merdeka. Merdeka. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purung Raya, Pak Likon. Yang kami hormati Bapak Dr. Tubagus DEAB MKes. Yang kami hormati Ibu Arifiana Escape MS. Yang kami hormati Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Yang kami hormati segenap jajaran tenaga medis, pegawai negeri sipil, dan tenaga penunjang lainnya secara manajemen, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Yang kami hormati Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purung Raya. Yang kami hormati Saudara Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Purung Raya, rekan-rekan insan pers baik media cetak maupun elektronik. Hari ini tentunya kita sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa sepakat untuk selalu bersyukur kehadirannya, karena di ruangan ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun, yaitu dalam rangka penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun juga. Kami atas nama pribadi dan pemerintah, khususnya jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, mengucapkan selamat datang kepada tim penilai Pak Tubagus maupun Ibu Arifiana di kota Puruk Cahu, di kota emas Pak, elok, mandiri, aman dan sejahtera, di bumi tanah Malai Tulungagung. Ya, artinya tanah yang menjanjikan kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di dalamnya. Ini diambil dari bahasa Dayak di Kabupaten Purung Raya ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada tim penilai Komisi Akreditasi yang berkenan datang ke Puruk Cahu. Semoga apa yang dilakukan penilaian hari ini dan seterusnya secara objektif. Tentunya kami mengharapkan ada dukungan dari tim penilai agar supaya bukan jangka panjang lagi Pak, ya, tetapi jangka secepat-cepatnya. Ya. Kalau sebenarnya jangka pendek bisa masuk jangka menengah, ya, agar supaya sistem manajemen pelayanan di rumah sakit ini senantiasa meningkat sesuai dengan harapan besar kami semuanya, baik jajaran pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana rumah sakit kita ini dari dulu statusnya masih tipe D, ya, Delta, yang kita harapkan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ada, yang spiritnya lebih mengedepankan secara esensi itu adalah tuntutan kebutuhan pelayanan medis kepada masyarakat di Kabupaten Purung Raya. Di antaranya untuk dokter spesialis kita di sini sudah cukup memadai, bahkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Dokter-dokter yang ada nanti kita arahkan juga untuk mengikuti tugas belajar, baik itu pembebanan biayanya dari pihak pemerintah daerah, ya, maupun dari pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan. Saat ini masih ada yang melaksanakan tugas belajar di universitas-universitas yang ditunjuk kerjasama untuk itu. Artinya bahwa walaupun Kabupaten Purung Raya ini
adalah secara geografis berada di tengah-tengah Pulau Borneo, ya, Kalimantan, hardnya Borneo, jantungnya Borneo, ya. Tetapi kami ingin di balik keadaan itu semuanya, ya, pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui rumah sakit umum daerah ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dengan rumah sakit daerah kabupaten tetangga lainnya. Bahkan jangka panjang kami ingin rumah sakit ini nanti ada jenis penyakit yang menjadi rujukan resmi oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya tidak harus pergi ke Palangkaraya, Rumah Sakit Dori Silvanus, atau ke Rumah Sakit Ulit Banjarmasin, bahkan ke rumah sakit swasta atau nasional di Jakarta. Mengingat karena jarak dari Puruk Jahu, ibu kota kabupaten ini, ke Palangkaraya lewat darat kurang lebih 9 jam, ya. Nah, kemudian kita juga merencanakan jangka panjang untuk relokasi pembangunan rumah sakit ini, ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Di sana ada lebar jalan 40 meter sudah kita buat, dan tahun 2017 ini untuk peningkatan jalannya. Nah, jadi kami ingin rumah sakit nanti representatif lebih daripada yang ada. Nah, hanya kita ini terkendala dengan aturan birokrasi, status lahannya, berikut pendanaan untuk hal seperti ini juga kalau kita menggunakan dana dari pemerintah daerah, APBD masih belum memungkinkan, sehingga perlu disupport oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan. Kami optimis dan yakin bahwa apa yang menjadi kerinduan besar kami ini dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa akan tercapai. Mohon doa restu dari Dr. Tubagus dengan Ibu Arifiana. Kemudian sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, kami menyadari secara manajemen dan institusi kelembagaan rumah sakit kami ini masih tipe Delta. Walaupun menurut kami ada sedikit relatif untuk tipe ini, karena antara persyaratan administrasi, teknis, dan yang lainnya dikaitkan dengan kondisi real yang ada, yaitu kami rasakan itu sudah jauh lebih maju dari persyaratan administrasi. Namun nanti bisa dikaji seperti yang kami sampaikan awal tadi secara objektif oleh tim penilai. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak atas kesediaannya untuk menilai. Nah, kalau Bapak beserta Ibu semuanya ingin tahu bahwa Pak Tubagus ini juga dulu pernah sebagai sekretaris daerah, Pak, ya, Kota Gorontalo sebelum pemekaran provinsi, betul, Pak, ya, Gorontalo. Dan sekarang beliau masih aktif di Pegawai Negeri Sipil, mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi di Manado. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama pribadi, pemerintah dan jajaran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Jahu mengucapkan selamat datang dan selamat melaksanakan penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Jahu yang kita cintai dan kita banggakan bersamanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Bupati Murung Raya. Cara menyampaikan apa yang beliau laksanakan, ya. Karena yang unggul pertama rumah sakit ini ternyata untuk PP 18 tahun 2016 tentang
SOPD mohon dipending dulu, ternyata sudah dipending karena ini tantangan rumah sakit daerah di Indonesia. Sementara untuk saya panitia pengurus untuk membahas rancangan peraturan presiden. Nanti setelah peraturan presiden keluar baru bisa ada tindak lanjut rumah sakit daerah. Moga-moga cepat rehabilitasi supaya cepat naik pangkat terus. Amin.